Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kembali, yang telah membangunkan kita kembali dari mati kita yang sementara, dan tidak ada maksud lain dari Allah Ta'ala untuk kita dihidupkan kembali, diberi waktu hidup pada hari ini dan berikutnya insya Allah untuk menyempurnakan iman dan amal soleh kita. Dan untuk menyempurnakan amal soleh kita, mari kita semangatkan diri untuk mendengarkan pembacaan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang kita ambil dari kitab Fadilatus Shadaqah, bab tentang anjuran zuhud dan qanaah. Hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Rawahu muttafaqun alaih kadza fi Mishkah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan dari segi harta atau rupa, hendaklah ia juga melihat orang yang lebih rendah darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam kitab Mishkah. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Apabila seseorang melihat seorang jutawan, lalu timbul rasa tamak dan keluh kesah dalam hatinya, lalu ia berkata, ia memiliki harta kekayaan yang banyak, sedang aku tidak memiliki harta sebanyak itu. Maka hendaklah ia mencari dan memperhatikan dengan seksama orang yang sedang berada dalam kesulitan, tidak berdaya dan kelaparan. Dengan demikian akan datang kepada dirinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya dari keadaan seperti itu. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memandang orang yang lebih banyak memiliki harta, tetapi pandanglah orang-orang yang lebih rendah dari kalian, sehingga tidak akan timbul perasaan mengecilkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang ada padamu. Diambil dalam kitab Mishkah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatiku dengan 7 perkara. Yang pertama, aku diperintahkan agar menyayangi fakir miskin dan bergaul dengan mereka. Yang kedua, aku diperintahkan agar tidak memandang orang yang lebih tinggi atau kaya dariku, dan agar aku memandang keadaan orang-orang yang lebih rendah dariku. Yang ketiga, aku diperintahkan agar menyambung silaturahmi walaupun orang yang aku datangi itu berpaling dariku, menghindar dariku, menjauhiku dan tidak memperdulikan aku atau sombong terhadapku. Yang keempat, aku diperintahkan agar tidak meminta apapun dari orang lain. Yang kelima, aku diperintahkan agar mengatakan ya hak kepada orang lain walaupun terasa pahit. Yang keenam, aku diperintahkan agar tidak memperdulikan celaan siapapun untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mengamalkan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun orang-orang mencelanya. Yang ketujuh, aku diperintahkan memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah, sebab kalimat itu diturunkan dari sebuah hosanah yang khusus di bawah arsy. Diambil dalam kitab Mishkah. Masih banyak riwayat lain yang menganjurkan untuk memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ada 2 hal yang jika tak menjadi tabiat seseorang,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan orang itu sebagai orang-orang yang bersyukur, yakni seseorang yang memandang orang yang lebih tinggi derajatnya dari segi agama, lalu ia berusaha mengikuti jejak orang itu dengan baik. Sedangkan dalam segi dunia ia memandang orang yang lebih rendah darinya. Hanya dengan kasih sayang dan karunia sajalah ia telah memperoleh kehidupan yang lebih baik. Maka ia menjadi orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memandang orang yang lebih rendah darinya dari segi agama, sehingga ia berkata, fulan tidak beramal seperti aku, sedangkan dari segi dunia ia memandang orang yang lebih tinggi atau lebih kaya darinya, lalu ia mengeluh mengapa ia tidak memiliki harta sebanyak orang seperti si fulan itu, maka ia tidak akan digolongkan kepada orang yang sabar dan tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur. Diambil dalam kitab Mishkah. Aun bin Abdillah rahmatullah alaih berkata, dahulu ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya, maka aku selalu dikuasai oleh perasaan gelisah. Karena jika aku melihat pakaian mereka lebih mahal dari pakaianku, aku merasa malu dan sedih. Begitu juga jika melihat kuda orang lain lebih baik dari kudaku. Kemudian ketika aku menemani serombongan fakir miskin, barulah aku dapat selamat dari kegelisahan itu. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Alim ulama menulis bahwa seseorang itu hendaklah lebih baik menikahi wanita muslim dan jangan memilih anak orang kaya sebagai istrinya. Karena barang siapa menikahi wanita anak-anak orang kaya, maka ia akan terperangkap dalam beberapa hal. Yang pertama, ia mesti membayar mas kawin yang lebih mahal. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam acara pernikahan. Yang ketiga, sulit mendapatkan pelayanan darinya. Yang keempat, memerlukan pembelanjaan yang besar. Yang kelima, menjadi halangan baginya untuk menceraikannya karena rasa tamak terhadap hartanya. Dikatakan bahwa istri sebaiknya lebih rendah dari suami dalam 4 hal. Jika tidak, maka akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah bahwa umurnya, kemudian tinggi badannya, hartanya, dan kemuliaannya, dan lebih tinggi dari suami dalam 4 hal: kecantikan wajah, adab, takwa, adat kebiasaan. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang lebih penting daripada memandang orang yang lebih rendah dari segi harta ialah memandang orang yang lebih rendah dari segi rupa dan kesehatan. Seseorang telah menjumpai ahli warok, lalu ia mengadukan tentang kemiskinannya dan menunjukkan kesedihan yang berlebihan dengan berkata bahwa ia ingin mati saja karena kesusahannya itu. Ahli warok tadi bertanya kepadanya, apakah engkau rela memberikan kedua matamu untuk selama-lamanya dan kamu akan diberi 10.000 dirham sebagai gantinya? Maka ketika orang itu menolak, ahli warok bertanya lagi, baiklah, engkau akan diberi 10.000 dirham dan sekarang lidahmu saja yang akan dicabut, bersediakah engkau? Ketika ia juga menolak, ahli warok berkata, tidak mengapa, bagaimana jika kaki dan tanganmu saja yang dipotong dan engkau akan mendapat 20.000 dirham, apakah engkau bersedia? Ia pun menolak. Ahli warok bertanya, bersediakah engkau menerima 10.000 dirham dan otakmu dirusak sehingga engkau menjadi gila? Orang itu menolaknya. Ahli warok berkata, tidak malukah engkau mengadukan tentang kemiskinanmu, padahal menurut pengakuanmu sendiri Allah SWT yang maha suci telah memberimu harta yang bernilai lebih dari itu, yang bernilai tidak bisa diukur dengan uang. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari beberapa penjelasan dari hadis yang kita dengarkan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita mampu menghadirkan semua nikmat Allah dan kita bisa mensyukurinya dengan baik, dan kita juga dihadirkan sifat sabar sehingga kita mampu menahan diri kita dari nafsu kita yang ingin selalu mendapatkan nilai lebih daripada saudara kita yang lain. Padahal dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa la hasada ila snaini, kata Rasulullah, bahwa tidak boleh iri atau hasad kepada 2 orang, ya, ila snaini, kecuali kepada 2 orang.
rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqra'u bihi ana alaili wa ana anahar. Itu seorang laki-laki atau seorang perempuan, ya, dalam hadis itu mukhatabnya laki-laki, bahwa tidak boleh iri kecuali pada dua hal, yaitu orang yang membaca Quran, yang ahli dalam Quran, yang ahli dalam agama, dan ia selalu mengamalkan baca Quran itu pagi maupun malam, siang maupun malam. Kemudian rajulun atahul mal wa huwa yunfiqu bihi ana alaili wa ana anahar. Dan yang kedua adalah orang yang kaya dan ia selalu menginfakkan hartanya, ya, siang dan malam. Maka kita boleh iri dalam arti iri positif, yaitu iri ingin menirunya. Ini sangat luar biasa. Maka berharap pada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur sekaligus bersabar atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga kita selalu berada dalam koridor ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.